Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Praduga adalah kepercayaan terhadap suatu hal yang diterima begitu saja sebagai kebenaran, sehingga tidak dianggap perlu untuk dibuktikan. Seringkali berbagai keputusan dan tindakan yang dilakukan orang dibuat berdasarkan praduga tertentu. Salah satu bentuk praduga yang dimiliki oleh banyak orang adalah keberhasilan kerja merupakan hasil usahanya sendiri. Akibatnya, sebagian orang meyakini adanya korelasi langsung antara bekerja keras dengan hasil kerjanya. Kerja keras yang dilakukannya akan menentukan banyaknya pendapatan yang diperolehnya. Dengan bekerja lebih keras, orang akan memperoleh pendapatan lebih besar. Bekerja dengan durasi lebih panjang akan membuat pendapatan yang diterimanya lebih banyak. Bekerja memang adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang. Sejak awal keberadaan dunia, Tuhan menciptakan manusia dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Bekerja keras juga adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Bahkan Tuhan memerintahkan supaya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bekerja keras adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika bekerja keras dikaitkan langsung dengan jumlah pendapatan, orang seringkali kecewa. Faktanya, tidak selalu terdapat korelasi antara keduanya. Sebagian orang bekerja dengan lebih keras tetapi memiliki pendapatan sedikit. Sebagian orang yang lain bekerja dalam durasi lebih pendek tetapi memiliki pendapatan yang lebih besar. Simon Petrus dan teman-teman nelayannya telah sepanjang malam bekerja mencari ikan. Sebagai nelayan, mereka mengerti dengan baik bagaimana caranya mencari ikan. Sebagai nelayan, mereka mengerti waktu yang tepat untuk mencari ikan. Mereka telah bekerja keras di dalam dinginnya malam yang gelap selama berjam-jam. Tetapi mereka tidak menghasilkan apapun. Kemudian datanglah Yesus Kristus dan meminta Simon untuk membawa perahunya ke tempat yang dalam. Tindakan Simon dan teman-temannya menangkap ikan di waktu malam adalah hal yang benar, karena biasanya nelayan menangkap ikan di malam hari. Tidak hanya bekerja di waktu yang tepat, Simon dan rekan-rekannya juga telah bekerja keras sepanjang malam. Walau telah bekerja dengan sungguh dengan cara yang benar, ternyata mereka tidak memperoleh apapun. Tindakan Simon Petrus dan teman-temannya mewakili pandangan banyak orang yang menganggap setiap pencapaiannya di dalam hidup adalah karena hasil dari kecerdasannya, kerja kerasnya, kegigihannya, keluasannya, hingga jaringan yang dimilikinya. Pandangan umum ini menekankan tentang upaya dan kemampuan diri sebagai hal terpenting di dalam keberhasilan seseorang mencapai sasaran tertentu di dalam bekerja. Orang menganggap karena kerja kerasnya lah memperoleh penghasilan baik. Karena kepandaiannya lah bisa memperoleh penghasilan layak. Karena pengetahuan dan keterampilannya lah bisa memperoleh penghasilan yang cukup. Walaupun penting sekali bekerja dengan benar dan dengan sungguh karena merupakan bentuk tanggung jawab atas hidupnya, tetapi hasil akhirnya tidak selalu bisa dikendalikan sebagaimana yang diinginkan. Hal itu menunjukkan bahwa bekerja dengan benar dan dengan cara yang benar tidak selalu memberikan jaminan bisa memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Setelah Simon Petrus dan rekan-rekannya mengalami kekecewaan karena gagal menangkap ikan walau telah bekerja keras sepanjang malam, Yesus Kristus memintanya melakukan hal yang sama sekali lagi, bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Di dalam keengganannya karena telah menebarkan jala sepanjang malam, Simon tetap melakukan permintaan Yesus Kristus. Ketika Simon membiarkan Yesus Kristus memandunya dalam bekerja, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Simon membiarkan Yesus Kristus memandunya dalam bekerja, walau dengan menggunakan perahu yang sama, jaring yang sama, cara kerja yang sama, dan di danau yang sama, hasilnya sangat berbeda.
Melalui peristiwa ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah yang menguasai dunia perekonomian. Karena Tuhan memberikan, maka Simon Petrus memperoleh ikan dalam jumlah besar. Karena Tuhan memberikan berkat-Nya, maka orang bisa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang sesuai dengan takaran yang pas dengan orang tersebut. Bekerja di dalam dunia yang tanahnya terkutuk, yang seharusnya hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, ternyata manusia masih bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari pekerjaan yang dilakukannya, merupakan anugerah Tuhan semata. Pendapatan yang diperoleh seseorang merupakan anugerah Tuhan semata. Anugerah berarti Tuhan memberikan apa kepada siapa dalam jumlah berapa. Karena sebenarnya Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberikan kepada setiap orang berbeda jenis dan jumlahnya sesuai kesanggupannya. Tugas setiap orang percaya adalah bekerja. Bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik berarti mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, bukan asal bekerja. Bekerja dengan sungguh guna mengolah berbagai sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bekerja dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja, biarlah Tuhan yang mengaturnya. Sebagaimana anugerah keselamatan disertai dengan tuntutan untuk hidup suci, demikian pula modal kehidupan dan pencapaian manusia merupakan pemberian Allah. Tetapi pada saat yang sama, Allah menuntut anak-anaknya untuk bekerja dengan rajin, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan tekun, bekerja dengan jujur, dan mengembangkan modal yang diberikannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Ketika orang percaya berespon baik atas tuntutan Allah, maka tanggung jawab yang lebih besar akan diberikannya. Karena orang yang setia dalam hal-hal kecil akan setia pula dalam hal-hal besar. Hikmat adalah kemampuan untuk mengarungi kehidupan dengan benar. Orang yang berhikmat akan menyadari bahwa pencapaian manusia merupakan pemberian Allah dan pada saat yang sama menjadi tugas dari setiap orang untuk bekerja sebaik-baiknya.